Desa Institut menghadirkan Stadium General. Selamat siang, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, di hadapan Bapak Ibu telah hadir Bapak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yang akan membawakan materi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa Permendes ini, yaitu Permendes nomor 8 tahun 2023, Recording in progress. prosesnya sudah, kalau boleh dikatakan, berproses, sudah cukup lama, dalam arti mulai dari proses pengidentifikasian informasi, isu-isu, kemudian rapat-rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk informasi dari desa, kabupaten, provinsi, kemudian juga dari berbagai kementerian dengan metode rapat koordinasi dengan berbagai sektor untuk memformulasikan kebijakan, kemudian dibahas dan difinalkan. Nah, ada beberapa memang tahapan dalam formulasi kebijakan ini sehingga final menjadi sebuah regulasi. Sebagaimana mandat dari PP 22, kemudian di ayat 21-nya bahwa ada mandat Kementerian Desa membuat prioritas penggunaan dana desa paling lambat 3 bulan sebelum tahun berjalan. Artinya pada bulan September ini sudah final regulasinya yang akan menjadi acuan atau pedoman kita bersama, baik stakeholder yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke desa. Dengan adanya regulasi ini kita mengharapkan satu sudut yang pandang, satu pandangan yang sama, persepsi yang sama, bagaimana membangun desa, kemudian desa membangun Indonesia melalui dana desa. Dengan demikian kami persilakan Pak Direktur untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tentang penggunaan dana desa yang termuat di dalam Permendes nomor 8 tahun 2022. Kami persilakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Frendi Sihotang, Koordinator di Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, yang siang hari ini bertindak sebagai moderator untuk sesi ini. Seluruh peserta yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Siang hari ini kita masuk pada sesi kedua yang beberapa saat ke depan saya akan gunakan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, dan juga mungkin di akhir paparan ini kita berikan kesempatan untuk manakala ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara lebih teknis. Bapak dan sekalian, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan tadi oleh
Bapak Moderator bahwa sebenarnya prioritas penggunaan dana desa ini sudah ada amanahnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang memberikan mandat kepada Menteri Desa PDTT untuk setiap tahun menerbitkan Permendes, Peraturan Menteri Desa yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Alhamdulillah, untuk tahun 2023 kita sudah terbitkan Permendesnya. Kalau amanah PP-nya tadi minimal 3 bulan sebelumnya, berarti sampai akhir September, ya alhamdulillah kita terbitkan Permendes ini ditandatangani 13 September, lalu kemudian diundangkan tanggal 20 September yang lalu. Artinya secara aturan Permendes ini sesuai dengan amanah PP nomor 22 tahun 2015 yang wajib diterbitkan 3 bulan sebelum tahun anggaran baru. Permendes inilah yang kemudian kami harapkan bisa menjadi pedoman, dijadikan acuan untuk 74.962 desa-desa kita seluruh Indonesia dalam penetapan RKP, dalam penetapan APBDes desa-desa kita. Tujuan kenapa sampai ada penetapan prioritas penggunaan dana desa ini, tentu dimaksudkan tujuannya adalah bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dalam melaksanakan pemantauan. Jadi ini dijadikan dalam hal melaksanakan pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, juga dalam hal pembinaan, fasilitasi prioritas penggunaan dana desa. Kemudian tujuan penetapan untuk pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah daerah kota yang mempunyai desa dan pemerintah desa itu sendiri adalah dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan desa. Sementara bagi pemerintah desa itu sendiri dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan yang ada di desa-desa kita. Bapak dan Ibu sekalian, kami telah menyusun beberapa prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021 ini. Pertama adalah prinsip kemanusiaan. Sektor-sektor kemanusiaan harus disentuh dari dana desa. Banyak orang yang kurang mampu dari sisi kemanusiaan harus tersentuh melalui dana desa. Makanya kemanusiaan ini adalah salah satu prinsip yang kami masukkan sebagai penetapan prioritas penggunaan dana desa. Begitupun halnya pada saat penentuan prioritas di level desa, maka prinsip kemanusiaan ini harus menjadi acuan dan pedoman. Kemudian yang kedua, keadilan. Dana desa ini penetapan prioritasnya harus mengacu pada prinsip keadilan. Tidak boleh misalnya dana desa ini dinikmati segelintir kelompok yang ada di desa, tetapi dengan seadil-adilnya. Kemudian yang ketiga adalah kebinekaan. Tidak boleh dana desa ini dinikmati oleh kelompok-kelompok ras tertentu, agama-agama tertentu. Tetapi apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, kalau dia resmi menjadi masyarakat di desa tersebut, maka sama haknya, sama kedudukannya dalam hal menikmati dana desa ini. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan alam. Dana desa juga harus memperhatikan keseimbangan alam. Boleh dana desa dipakai untuk desa wisata misalnya, untuk membuat spot-spot wisata baru. Tetapi tidak boleh dengan alasan desa wisata sampai alam yang sudah ada menjadi rusak dan menjadi tidak seimbang. Kemudian kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa. Bahwa dana desa ini boleh dipakai untuk mensupport kebijakan-kebijakan strategis nasional
tetapi batasannya adalah kewenangan desa. Tidak boleh dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program kebijakan nasional yang bukan kewenangan desa. Lalu yang keenam, bahwa dana desa ini prinsipnya harus sesuai dengan kondisi objektif yang ada di desa bersangkutan. Kemudian tahun 2023 ini, seperti yang Pak Frendi tadi sampaikan, kita sudah menetapkan Permendes nomor 8 tahun 2022 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Prioritasnya ada 3 prioritas utama, lalu kemudian dari 3 prioritas utama ini kami akan sampaikan item-itemnya atau kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan dari ketiga prioritas utama ini. Pertama adalah pemulihan ekonomi nasional. Kenapa pemulihan ekonomi nasional menjadi prioritas pertama dari dana desa? Karena kita sudah 3 tahun ini dilanda COVID, menjadi kenyataan bahwa kegiatan aktivitas ekonomi di desa-desa kita menjadi stagnan, bahkan ada yang kurang berjalan dan kurang menggembirakan. Makanya dana desa harus hadir bagaimana mengambil peran untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Jadi aktivitas pemulihan ekonomi ini adalah berlevel desa. Kemudian yang kedua adalah program prioritas nasional. Dana desa ini diikhtiarkan untuk mensupport program-program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Lalu yang ketiga, prioritas dana desa tahun 2023 nanti adalah dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan bencana non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Ibu dan Bapak sekalian, seluruh peserta sosialisasi yang saya banggakan masih dengan setia ikut dalam sosialisasi ini. Untuk pertama, penggunaan dana desa ini untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi, pemulihan ekonomi nasional ini bentuk kegiatannya, dana desa ini boleh dipakai untuk pendirian, untuk pengembangan, untuk peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes atau BUMDes bersama. Kemudian boleh dana desa ini untuk pengembangan desa wisata. Kita punya desa 74.962, hampir 75.000. Ternyata 7.200 diantaranya itu adalah desa-desa yang potensial di bidang wisata. Indonesia ini lengkap. Kita adalah nomor 2 di dunia sebagai negara yang punya garis pantai terpanjang setelah Kanada. 99.093 km. Semua ada di Indonesia. Ada sungainya, ada lautnya, ada lembahnya, ada gunungnya, ada hutannya, yang semua itu punya potensi wisata. Sehingga pengembangan desa wisata bagi desa-desa yang potensial di bidang pariwisata boleh memanfaatkan dana desa. Apalagi kemarin saat Bapak Presiden mengumpulkan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dari 4 poin yang menjadi perhatian dan instruksi beliau, salah satunya adalah meminta kita untuk berwisata di dalam negeri. Karena menurut catatan beliau, saat ini banyak warga Indonesia yang doyan wisata keluar, tetapi orang luar belum banyak yang masuk ke Indonesia. Ini adalah tantangan bagi desa-desa kita yang punya destinasi wisata atau potensial di bidang pariwisataan untuk mengembangkan wisata yang ada di desa dengan menggunakan dana desa ini, sehingga dana desa melalui kegiatan-kegiatan pariwisata ini diharapkan bisa kunjungan domestik semakin banyak, uang berputar di desa, kehidupan ekonomi menggeliat di desa, dan bisa menciptakan lapangan kerja di desa-desa kita yang sempat terganggu selama 3 tahun terakhir akibat pandemi COVID ini. Kemudian berikutnya adalah pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Ini masih sama dengan tahun lalu. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian prioritas yang kedua,
dari dana desa ini adalah penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional. Apa-apa yang bisa dibiayai atau kegiatan-kegiatan apa sebagai turunan untuk penggunaan dana desa bagi program prioritas nasional ini. Pertama adalah dana desa dipakai untuk perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Jadi kalau ada data-data SDGs yang masih dianggap butuh perbaikan-perbaikan, butuh konsolidasi-konsolidasi, maka dana desa ini dapat digunakan untuk perbaikan dan konsolidasi data dimaksud. Kemudian yang kedua adalah dana desa untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Jadi masih sama seperti tahun lalu, dana desa ini boleh dipakai untuk ketahanan pangan nabati hewani. Kenapa ketahanan pangan ini menjadi penting dan menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun ini, tahun 2023, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita memperhatikan, semua negara di dunia ini yang punya cadangan pangan itu sudah mengunci untuk tidak mengirim pangannya keluar. Ini artinya apa? Bahwa ada persoalan serius secara global terhadap pangan. Olehnya itu kita pun harus menyikapi dengan membuat regulasi bagaimana dana desa ini bisa berkontribusi untuk cadangan pangan masyarakat melalui kebijakan ketahanan pangan nabati hewani. Apa jenis ketahanan pangannya tentu disesuaikan dengan karakteristik potensi yang dimiliki oleh desa-desa kita. Kalau dia punya potensi di bidang perikanan, tambak ikan misalnya, jangan mencoba-coba dana desa ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan pertanian, karena itu tidak efektif. Begitupun sebaliknya dan seterusnya dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa kita. Kemudian dana desa dipakai untuk pencegahan dan penurunan stunting. Stunting ini adalah program yang menjadi prioritas nasional. Secara nasional, kementerian lembaga terkait fokus untuk mengawal program ini. Begitupun halnya dengan provinsi, dengan pemerintah kabupaten atau kota, tetapi desa tidak bisa berdiam diri manakala stunting ini ada di desa atau upaya-upaya pencegahan kemungkinan-kemungkinan stunting yang ada di desa. Tetapi sekali lagi adalah sesuai kewenangan yang ada di desa. Kemudian berikutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Ini peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Boleh dipakai untuk dana desa. Tetapi apa yang menjadi item kegiatan untuk kualitas SDM warga desa ini tentu terutama sekali adalah kualitas yang dikaitkan dengan kapasitas-kapasitas masyarakat yang mengelola BUMDes. Misalnya kegiatan-kegiatan, saya ambil contoh, ada satu desa punya potensi di bidang desa ini potensinya di wilayahnya banyak singkong. Kita atau Kementerian Desa tidak berharap singkong ini panen langsung dijual. Tapi bagaimana caranya singkong ini diolah di desa dulu, setelah dipetik ada pengolahan, sehingga melalui pengolahan ini ada added value. Ada penambahan nilai ekonomi, ada penciptaan lapangan kerja. Lalu kemudian peningkatan kapasitas seperti itu bisa dilakukan di desa-desa dengan model-model swakelola. Kemudian berikutnya peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini juga penting dan bisa digunakan dari dana desa. Kemudian perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Jadi terkait layanan kesehatan ini intinya adalah sesuai kewenangan desa. Seperti kemarin kasus COVID. Di awal-awal COVID masih banyak teman-teman kepala desa, para pendamping yang mungkin masih belum jelas
penggunaan dana desa ini untuk COVID, apa-apa saja sih yang boleh? Sebenarnya kita sudah menekankan bahwa semua itu harus sesuai dengan kewenangan desa. Contoh kemarin kasus COVID. Ketika ada kerumunan dan kerumunan itu dikhawatirkan tertular COVID, maka di tempat-tempat ramai itu bisa dilakukan penyemprotan disinfektan dengan menggunakan dana desa. Ada pilkades, lalu kemudian petugas pilkades ini dibelikan masker, itu boleh dari dana desa. Kemudian ada tempat isolasi mandiri yang ada di desa, juga boleh dari dana desa. Kemudian menyiapkan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, itu boleh dari dana desa. Tetapi kalau sudah tes PCR, perawatan yang sudah memakai tabung, perawatan yang sifatnya ditangani oleh medis, maka itu bukan lagi kewenangan desa, tapi itu ditangani dan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ini yang mungkin baru dan teman-teman kepala desa selama ini memperjuangkan sehingga Bapak Presiden merespon, Bapak Menteri merespon, dan kami masukkan dalam Permendes di poin G ini adalah dana operasional pemerintah desa. Jadi dana operasional pemerintah desa ini paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Jadi kalau pagunya 1 miliar, paling banyak 30 juta rupiah. Bisa dibawanya kalau mau mengambil hanya 25%, 2,5% atau 25 juta dari 1 miliar silakan. Tetapi tidak boleh lebih dari 3% pagu dana desa yang diperuntukkan untuk dana operasional pemerintah desa. Saya pikir nanti Ibu dan Bapak sekalian sudah nanya-nanya nih. Dana operasional yang 3% ini item-item kegiatannya apa-apa saja. Tadi di sesi pertama tadi pagi sudah ada yang nanya dari Buol kalau saya tidak salah, dan nanti akan saya jelaskan dana 3% operasional pemerintah desa ini diperuntukkan untuk apa-apa saja. Kemudian dana desa juga dipakai untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim, memang orang miskin ini ada di antara kita dan itu bisa di-cover dari dana desa. Tapi pemerintah desa juga harus hati-hati dalam menetapkan penerima KPM, keluarga penerima manfaat untuk menerima BLT ini. Misalnya untuk kemiskinan ekstrim ini, karena kebanyakan warga ketika didata untuk bantuan, ya banyak juga saya temukan di beberapa desa warganya rame-rame ingin menjadi seakan-akan dikatakan miskin agar mendapatkan bantuan tersebut. Tetapi yang menjadi catatan adalah dalam hal penetapan warga miskin atau miskin ekstrim itu harus betul-betul dibahas dalam musyawarah desa dengan mendapatkan informasi-informasi dari seluruh lapisan masyarakat, terutama pendataan-pendataan yang dimulai dari tingkat RT, RW, dusun yang ada di desa-desa kita. Kemudian bantuan langsung tunai, ini erat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan tadi. Bantuan langsung tunai ini untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang menjadi fokus atau perhatian pemerintah kita akhir-akhir ini. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian saya melangkah kepada prioritas ketiga dari dana desa ini adalah dana desa untuk mitigasi bencana alam dan non-alam. Mitigasi dan penanganan bencana alam. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Saya katakan tadi, kita adalah negara yang sangat besar, kita memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, kita semuanya ada lembahnya, ada bukitnya, ada sungainya, potensi-potensi bencana alam itu ada, seperti tanah longsor, angin puting beliung, banjir, dan lain sebagainya. Sehingga manakala mudah-mudahan ini tidak dipakai oleh desa-desa kita, tetapi kalau dalam kondisi darurat ini dipakai, maka kita memberikan ruang ini dapat digunakan oleh desa yang
daerahnya dan mengalami bencana alam yang saya maksudkan tadi. Karena pemerintah desa hakikatnya adalah pemerintah yang ada terdepan di tengah-tengah masyarakat yang bisa dengan gerak cepat bisa menghadapi dan menangani penanggulangan bencana alam ini. Begitupun non alam seperti COVID ini kan sekarang pemerintah belum mencabut status pandemi. Tapi manakala besok lusa karena kasusnya sudah hampir hilang, sudah ditetapkan sebagai endemik, maka tentu kita akan menyesuaikan penggunaan dana desa ini dengan tidak untuk bencana alam lagi seperti COVID. Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi catatan penting dari penetapan prioritas penggunaan dana desa ini adalah bahwa prioritas ini harus dibahas, disepakati, didiskusikan secara bersama-sama, kemudian ditetapkan di mana forum yang membahas, kemudian menyepakati, menetapkan ini, tentu forumnya adalah musyawarah desa. Karena forum musyawarah desa penyusunan rencana kerja pembangunan tersebut adalah forum tertinggi yang ada di desa untuk mendiskusikan, membahas, menyepakati, dan menetapkan perencanaan pembangunan berlevel desa. Dan kemudian ini dituangkan dalam berita acara. Kemudian yang kedua, penetapan prioritas ini dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan yang ada di desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya. Kemudian prioritas penggunaan dana desa ini dilaksanakan melalui sakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa dan diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa. Kenapa padat karya? Karena kalau padat karya ini semua sumber daya adalah sumber daya yang ada di desa. Kemudian pendanaan padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah pekerja dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa dan diutamakan menggunakan pendanaan padat karya tunai ini dialokasikan untuk upah paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya. Jadi kalau dananya 1 juta, maka upahnya itu paling sedikit Rp500.000. Gambarannya seperti itu. Kemudian penetapan prioritas penggunaan dana desa ini, Ibu dan Bapak sekalian, dia akan menjadi bagian dari rencana kerja pembangunan desa, RKP desa. Kemudian dia disusun berdasarkan hasil pendataan SDGs yang dilakukan oleh desa-desa kita. Kemudian bisa juga sumbernya dari data yang disediakan oleh kementerian. Misalnya data IDM. Bisa juga dari aspirasi masyarakat. Makanya saya pada berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa kualitas musyawarah desa itu dapat dilihat bukan dari banyaknya orang yang hadir, tapi banyaknya keterwakilan yang hadir. Untuk apa banyak dari sisi jumlah yang hadir bermusyawarah desa, tapi itu diisi oleh orang-orang kepala desa, oleh perangkat-perangkat desa. Itu tidak fair. Tetapi ketika musyawarah desa itu dihadiri oleh keterwakilan masyarakat sebanyak-banyaknya, maka musyawarah desa itu semakin berkualitas dan baik. Ada tokoh perempuan yang hadir, yang mungkin dalam musyawarah desa tersebut menyuarakan bagaimana kepentingan-kepentingan pembangunan perempuan. Ada tokoh agama yang mungkin menyuarakan bagaimana pembinaan mental, spiritual, keagamaan di desa tersebut juga dibiayai dari dana desa. Ada tokoh pemuda yang mungkin menyuarakan bagaimana pemuda-pemuda di desa tersebut bisa tersentuh dari dana desa dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar mereka terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Ada tokoh pendidik yang mungkin hadir menyampaikan bagaimana dana desa ini juga berpihak kepada sektor-sektor pendidikan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian,
Selanjutnya, RKP desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa inilah yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan APB desa, APBDes. Lalu berikutnya, dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa ini, partisipasi masyarakat dibutuhkan. Masyarakat desa punya hak untuk berpartisipasi dalam percepatan prioritas, dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. Ini adalah hak masyarakat. Tidak boleh penetapan prioritas ini ditetapkan sepihak oleh perangkat desa misalnya. Tapi harus dimusyawarahkan, harus mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi masyarakat harus terlibat aktif dalam setiap tahapan. Kemudian keterlibatan aktifnya itu bisa dimanifestasikan dengan menyampaikan usul-usulan program, usulan-usulan kegiatan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian memastikan prioritas penggunaan dana desa ini ditetapkan dalam dokumen RKP desa dan APB desa, lalu kemudian masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut juga ikut mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa ini. Jadi tidak boleh kemudian dia ikut bermusyawarah, setelah musyawarahnya alot dan ada kesepakatan, lalu kemudian sampai di lingkungan RT-nya ada warga yang bertanya dan mengkomplain apa yang menjadi keputusan itu, lalu dia sendiri yang menyalahkan keputusan itu. Harus ada tanggung jawab untuk ikut mensosialisasikan, ikut menyampaikan bahwa inilah hasil musyawarah yang ada di desa yang menjadi program desa kita 1 tahun ke depan. Kemudian terkait dengan publikasi, pemerintah desa harus mempublikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa ini yang terdiri atas hasil musyawarah desa, data desa, potensi desa, dan sumber daya pembangunan, termasuk dokumen RPJMDes, dokumen RKP desa, prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APBD. Dan publikasi ini dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Sekarang kita sudah punya medsos sampai ke desa-desa. Di media sosial milik pemerintah desa pun publikasi ini dapat dilakukan dengan efektif tentunya. Jadi kalau dulu, zaman-zaman dulu, hasil musyawarah itu, publikasi level desa itu, kemudian diketik, dipasang di pos ronda, pos kamling, dipasang di pangkalan ojek, itu dulu. Tapi sekarang semua warga desa sudah punya Android, sudah punya handphone, yang akses komunikasinya sangat cepat dan lancar, sehingga publikasi-publikasi seperti ini mestinya ada media sosial yang dikelola oleh desa untuk bisa disampaikan dengan efektif kepada masyarakat. Dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasi prioritas penggunaan dana desa di ruang publik, maka Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan. Jadi bisa ditegur oleh BPD atau teguran tertulis kepada pemerintah desa dengan tembusan kepada bupati. Karena ini harus ada keterbukaan kepada seluruh masyarakat. Masyarakat harus membacanya dan mengetahuinya. Dalam hal pelaporan, kepala desa ini menyampaikan pelaporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada menteri yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa SID yang disediakan oleh kementerian. Kemudian dalam hal laporan dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, dalam hal tidak dapat disampaikan dalam dokumen digital, maka kepala desa ini dapat menyampaikan laporan secara offline dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional. Jadi para pendamping desa kita, pendamping lokal desa, pendamping desa untuk aktif mengontrol ini. Manakala tidak disampaikan secara online, maka offline-nya seperti pilihan kedua tadi. Kemudian dalam hal pembinaan, menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi. Jadi termasuk yang kita lakukan hari ini adalah sosialisasi, berarti sudah gugur kewajiban menteri untuk pembinaan ini. Karena kemarin Pak Menteri sudah press release terkait ini,
hari ini kita tindak lanjuti, saya memaparkan ini, maka ini adalah sosialisasi. Kemudian pemantauan, evaluasi prioritas penggunaan dana desa. Kemudian yang kedua, di mana posisi gubernur, bupati, wali kota? Maka bupati, wali kota, gubernur melakukan pembinaan melalui sosialisasi juga, melalui pemantauan dan juga evaluasi prioritas dana desa sesuai dengan kewenangan masing-masing. Lalu yang ketiga adalah pembinaan dapat dibantu oleh perangkat daerah atau tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ketentuan lain-lainnya, pertama dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah pusat, prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengelolaan keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan lampiran Permendes nomor 8 tahun 2022. Prioritas penggunaan dana desa untuk pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes-BUMDesma. Jadi contoh-contoh kegiatannya bisa dalam bentuk pendirian BUMDes-BUMDesma, bisa dalam bentuk penyertaan modal BUMDes-BUMDesma, kemudian bisa dalam bentuk pengembangan usaha atau unit usaha yang ada di BUMDes-BUMDesma yang difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan. Kemudian kegiatan lainnya untuk perwujudan, pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes-BUMDesma. Ini contoh yang kemudian prioritas dana desa untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, maka contoh-contoh kegiatannya adalah di bidang pertanian misalnya, di bidang perkebunan, peternakan, pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan. Nanti ini bahannya bisa di-share kepada seluruh peserta sosialisasi hari ini. Kemudian di bidang jasa, di bidang sarana prasarana pemasaran, kemudian pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial, lalu kemudian pengelolaan hutan, pemanfaatan teknologi tepat guna TTG, kemudian kegiatan lainnya di dalam rangka mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif. Ini selanjutnya adalah prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Dapat digunakan untuk apa saja? Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, sarana prasarana. Kemudian promosi desa wisata juga boleh. Kemudian pelatihan, pengelolaan desa wisata, pengembangan investasi desa wisata, pengembangan kerjasama antar desa wisata. Ini contoh-contoh kegiatannya. Kepengembangan desa wisata sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah yang ada di desa-desa kita. Kemudian untuk perbaikan konsolidasi data, dana desa boleh untuk pendataan potensi dan sumber daya pembangunan yang ada di desa. Dana desa boleh untuk pendataan pada tingkat RT, pendataan pada tingkat keluarga, kemudian pendataan warga pekerja migran, dan seterusnya. Ini semua ada contoh-contohnya. Kemudian berikutnya, untuk ketahanan pangan nabati dan hewani, pengembangan usaha pertanian, usaha-usaha perkebunan, jadi pengadaan bibit atau benih, pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih, dan seterusnya. Kemudian untuk pembangunan pengolahan lumbung pangan pun ada pembangunan lumbung pangan desa, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, kemudian pembangunan prasarana pemasaran produk pangan dan lain sebagainya. Sementara untuk pengolahan pasca panen, dana desa ini boleh dipakai untuk pengadaan alat teknologi tepat guna, pengolahan pasca panen, kemudian pelatihan pengolahan hasil panen. Ini contoh-contoh untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Kemudian untuk pencegahan penurunan stunting
maka bisa dana desa ini dipakai untuk pelatihan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, kemudian pengadaan tikar pertumbuhan, alat ukur tinggi badan dan seterusnya, pendayagunaan lahan pekarangan yang ada yang dimiliki oleh keluarga-keluarga kita, pendidikan tentang pengasuhan anak dan seterusnya. Ini sangat lengkap untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, ini juga lengkap contoh-contoh kegiatannya. Lalu kemudian untuk peningkatan keterlibatan masyarakat menyeluruh juga ada, mulai dari kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal, penguatan nilai agama dan seterusnya. Lalu kemudian untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, mulai dari sosialisasi promosi kebijakan, program jaminan sosial, advokasi, bisa kegiatan optimalisasi, dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh untuk penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya. Jadi bentuk kegiatannya bisa dalam bentuk kampanye, promosi, perilaku bagaimana masyarakat diedukasi untuk hidup sehat, hidup bersih, bagaimana mengkonsumsi gizi yang seimbang di masing-masing rumah tangga, dan seterusnya. Termasuk pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular. Ini semuanya lengkap kami sajikan dalam Permendes ini. Kemudian untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotik, kegiatannya bisa dalam bentuk kegiatan keagamaan untuk edukasi dan pencegahan agar masyarakat kita, generasi muda kita terhindar dari narkoba. Jadi bentuk kegiatannya bisa penyuluhan, bisa sosialisasi, dan seterusnya. Bisa juga untuk pagelaran, festival, seni budaya untuk menumbuhkan kreativitas mereka, agar mereka bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif. Kemudian untuk pengembangan pelayanan kesehatan, bisa dalam bentuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, sarana pondok bersalin desa, dan seterusnya. Termasuk bantuan operasional untuk akses, jadi akses bukan honor, layanan paramedis. Kemudian untuk operasional pemerintah desa, mungkin ini yang banyak ditunggu-tunggu. Apa? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa operasional pemerintah desa ini adalah bukan honor kepala desa. Ini yang harus ditahu dulu. Operasional pemerintah desa ini bukan honor, tetapi dia bentuknya operasional yang menunjang tugas-tugas kepala desa. Jadi boleh dipakai untuk biaya koordinasi. Misalnya pemerintah desa ingin berkoordinasi ke pemerintah daerah, kabupaten atau ke provinsi, maka dana desa untuk operasional yang 3% ini bisa dipakai dalam rangka apa? Tentu dalam rangka membangun keharmonisan hubungan pemerintahan, koordinasi antar level pemerintah yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, operasional 3% ini juga bisa dipakai untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Misalnya untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kesusahan, oleh musibah, keterbatasan dana, ada konflik sosial, bencana yang menimpa warga. Contoh konkretnya seperti apa? Ada kepala desa lagi nyenyak tidur, jam 1 malam tiba-tiba ada warga yang ketok pintu. Warga ini harus dirujuk ke rumah sakit karena dia sakit. Rumah sakitnya jauh dari desa. Butuh biaya transport. Maka operasional pemerintah desa boleh dipakai untuk operasional seperti ini, untuk membantu warga yang membutuhkan seperti ini. Ada warga yang berduka, meninggal. Dia miskin. Tidak ada yang menyiapkan pemakamannya. Misalnya yang muslim, kain kafan dan seterusnya.
Maka dana desa ini boleh dipakai untuk membiayai warga miskin yang meninggal untuk pemakamannya. Itu yang dimaksud untuk kesusahan, kemiskinan. Ada warga kena musibah, rumahnya terbakar misalnya. Maka operasional ini boleh dipakai untuk pemberian santunan. Terus biaya kegiatan khusus lainnya yang ketiga. Ini digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, dan seterusnya. Jadi misalnya untuk membangkitkan semangat generasi muda, ada lomba-lomba. Boleh dari operasional pemerintah ini dipakai membeli untuk hadiah bagi lomba di bidang olahraga ataupun seni untuk membangkitkan kreativitas anak-anak muda kita yang ada di desa. Begitupun halnya kegiatan-kegiatan keagamaan bisa disupport dari operasional pemerintah desa ini. Ini untuk operasional pemerintah desa, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial, jaminan sosial pada masyarakat miskin atau miskin ekstrim. Kemudian peningkatan pendapatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, pengembangan ekonomi lokal yang ada di desa-desa kita. Kemudian penyediaan lapangan kerja termasuk program-program PKTD, padat karya. Kemudian meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Misalnya membangun mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos Yandu, pos Kesdes, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini PAUD, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah desa antara lain membangun jalan desa dan jembatan sesuai dengan kewenangan desa. Lalu berikutnya adalah bantuan pembangunan, perbaikan, dan rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim. Boleh dari dana desa untuk sektor ini. Kemudian, untuk BLT, bantuan langsung tunai dana desa ini dialokasikan maksimal 25%. Ini yang berbeda dengan kebijakan kita tahun 2022 ini yang mematok minimal 40%. Nah, sekarang karena ekonomi sudah mulai jalan, mudah-mudahan semua mulus-mulus saja, ekonomi kita di desa bangkit, yang tidak kerja kemudian kerja, yang dagangannya tadinya tidak laku sudah mulai laku karena daya beli sudah mulai meningkat. Maka antara lain pertimbangannya seperti itu, maka BLT di 2023 nanti adalah maksimal 25%. Sehingga dengan BLT 25% maksimal ini memberikan ruang bagi desa-desa kita untuk mengefektifkan apa yang menjadi usulan-usulan atau program-program prioritas yang ada di desa. Jadi ruang fiskalnya semakin besar, sehingga ruang kreativitasnya juga semakin besar untuk mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan, masukan-masukan warga desa. Kemudian untuk BLT maksimal 25% ini, kriterianya apa saja? Pertama adalah bagi keluarga miskin yang berdomisili di desa. Jadi dia harus berdomisili di desa. Dan diutamakan miskin ekstrim. Jadi urutannya itu miskin ekstrim dulu yang dahulu. Jangan yang miskin biasa-biasa saja dapat, lalu yang memang hidup sebatang kara, miskin ekstrim, nggak bisa diapa-apain, itu tidak dapat, itu tidak adil. Menyalahi prinsip penetapan prioritas yang tadi berkeadilan, yang saya sampaikan di awal paparan ini. Yang kedua adalah bagi keluarga yang terdapat anggotanya yang rentan sakit. Ada anggota keluarga rentan sakit kronis menahun. Kemudian yang ketiga adalah keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Ini yang sebatang kara nih. Dia tunggal, sudah lanjut usia,
hidup terkadang dari belas kasihan para tetangga. Ini menjadi prioritas miskin ekstrim seperti ini. Lalu yang keempat adalah keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. Jadi sebenarnya agak fleksibel ini, walaupun alokasinya adalah maksimal 25% yang kami buat regulasinya. Kemudian prioritas penggunaan dana desa ini untuk mitigasi dan penanganan bencana alam, bisa dalam bentuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana, penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa lain yang ada di desa. Jadi bisa dalam bentuk pembuatan peta potensi rawan bencana di desa. Jadi potensi rawan bencananya, pemetaannya bisa petanya dari dana desa ini. Kemudian yang kedua, alat pemadam api ringan yang ada di desa. Kemudian yang ketiga, pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana. Pertolongan pertama kecelakaan ini seperti posko-posko darurat, dapur-dapur umum, manakala terjadi bencana alam di desa. Kemudian yang keempat adalah pembangunan jalan evakuasi, jalur-jalur evakuasi. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi. Kegiatan tanggap darurat bencana alam, ya. Jadi ini erat kaitannya dengan pertolongan pertama tadi, tanggap darurat ini. Ada kejadian langsung action. Itu boleh dari dana desa. Penyediaan tempat pengungsian. Manakala ada warga tempatnya banjir, kemudian di lokasi yang banjir tersebut tidak bisa ditempati oleh warga, maka bisa dibuat tempat pengungsian. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan, kemudian sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana alam. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk bencana non alam antara lain muncul akibat endemik, wabah, virus, bakteri yang berdampak luas bagi masyarakat. Seperti contohnya coronavirus ini. Kemudian bencana non alam yang muncul bertahap, hewan dan ternak seperti penyakit menular mulut dan kuku, antraks. Tapi ini pun harus sesuai kewenangan desa, karena penyakit mulut dan kuku tadi itu ada pembagian kewenangannya, termasuk penyediaan vaksin itu dalam peraturan Menteri Pertanian itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Jadi desa ini mungkin sifatnya adalah sosialisasi atau pembersihan kandang yang sesuai kewenangan desa, yang kecil-kecil saja. Lalu yang ketiga adalah bencana non alam seperti tanaman produksi rakyat kena hama wereng, kemudian hama belalang, itu bagaimana? Tetapi sekali lagi ini harus dikomunikasikan dengan SKPD teknis terkait, dan sekali lagi kuncinya adalah kewenangan desa. Begitupun untuk kegiatan-kegiatan lain seperti desa aman COVID, relawan desa aman COVID, dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada desa aman COVID, ini contoh-contoh kegiatannya, saya pikir tidak perlu saya detailkan karena COVID ini kita berdoa mudah-mudahan segera hilang dari negeri ini biar tugas seperti ini kita tidak lakukan lagi. Ini tugas relawannya melakukan melakukan penyemprotan disinfektan, edukasi kepada warga untuk hidup bersih dan lain sebagainya. Inilah Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal yang sempat saya sampaikan. Saya berharap seluruh peserta kita yang masih bertahan hampir 900 orang, dari tadi pagi 1000, bahkan banyak yang terpental tidak bisa masuk, dengan waktu yang tersisa kita efektifkan untuk diskusi dan sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu yang kami hormati, kini tiba saatnya kita diskusi
atau tanya jawab. Di chatting saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya sambil direkap oleh tim dari chatting-chatting tersebut, maka kami coba 3 penanya dari daring atau dari link, ya. Ada 3 orang, kami coba dulu untuk bertanya. Kami persilahkan Bapak Ibu yang di layar bisa itu Mas. Ya, kami persilahkan dari kalau pagi tadi bapak-bapak yang banyak ya, kami coba ibu-ibu ya, ibu-ibu. Ibu-ibu dari mana nih? Ibu Rina? Ya, Ibu Rina dari Berau. Ya Pak, dari Bro Pak. Ya, kami persilakan Bu. Dari Berau ini dari TPP ya? Ya, saya dari pendamping desa Pak, dari Kabupaten Berau, Kecamatan Gunung Tabur. Oke, pertanyaannya singkat padat ya Bu ya? Siap Pak, siap. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan, untuk kemiskinan ekstrim itu maksimal 25%. Ya, untuk datanya itu bagaimana Pak? Apakah disediakan pemerintah pusat atau dari kampung Pak? Atau dari desa? Kalau di Berau itu kampung Pak. Nah, kemudian pertanyaan saya lagi Pak, yang kedua, untuk operasional pemerintah kampung yang 3%, berarti itu fleksibel Pak ya kegunaannya. Jadi bukan hanya untuk aparaturnya saja, tetapi bisa untuk keluarga yang membutuhkan. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. 1, 2 lagi, coba ditampilkan. Dari Kabupaten itu yang lambang tangan ya, lambang tangan. Ya, dari Kabupaten Banggai, dari dinas. Ya, Silakan Pak. ya, kedengaran Pak? Ya, kedengaran. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Pak. Langsung saja ke pertanyaan terkait prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim. Salah satunya dapat digunakan untuk jaminan sosial bagi masyarakat miskin atau difabel. Nah, yang dimaksud dengan jaminan sosial ini apakah kesehatan dan ketenagakerjaan Pak? Itu mungkin yang masih belum jelas Pak terkait dengan jaminan sosial yang bisa digunakan dari dana desa. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kemudian dari dari mana nih? Dari Sidik Baso, Pak Andi. Andi Ikhwan. Ya, terima kasih Pak.
Dengaran Pak? Ya, kedengaran. Lanjut. Ya, oke. Terima kasih Pak. Singkat saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak, masalah apa yang menjadi syarat penerima BLT tadi yang di Permendes nomor 8, itu kalau tidak salah cuma ada 4 poin. Sementara kalau berdasar dengan yang di aturan sebelumnya di tahun lalu itu kan ada berapa poin Pak, termasuk dengan kalau tidak salah ingat persyaratan salah satunya adalah penerima BLT tidak boleh menerima bantuan lainnya. Nah, apakah syarat ini masih berlaku sampai dengan tahap ini atau tidak Pak? Karena ini saya lihat tidak diatur dalam Permendes nomor 8 yang terbaru untuk tahun 2022. Kemudian Pak, mungkin ini lanjutan dari apa tadi yang disampaikan teman-teman di sesi sebelumnya terkait dengan penilaian untuk desa bagi desa yang ingin mendapatkan dana tunjangan kinerja itu, mungkin bisa dilibatkan pendamping Pak itu dalam hal merekomendasikan desa-desa yang mungkin bisa atau berpeluang untuk mendapatkan itu. Karena jangan sampai maksudnya ketika ini diserahkan semua di kabupaten, mungkin kabupaten tidak tahu kondisi sebenarnya tentang desa itu, akhirnya bisa dibilang lah mungkin anggapannya salah menunjuk begitu Pak, atau salah menentukan. Tergantung nanti sisa penilaian tentang itu dikembalikan di Pemda. Kemudian Pak, pertanyaan yang berikutnya, yang terakhir, terkait dengan kriteria miskin ekstrim, tadi yang sempat di materi pertama saya dengarkan adalah berdasar data P3KE Pak ya, kalau tidak salah ya. Yang saya mau tanyakan, apakah data P3KE ini Pak berisi data nama penduduk yang tergolong kategori ekstrim itu atau miskin itu, atau cuman dalam bentuk kriteria seperti yang tertuang dalam Permendes nomor 8 Pak? Karena kemarin di tahun lalu kami juga berdasar dengan data DTKS yang kalau tidak salah dikeluarkan dari Kementerian Sosial, itu masih banyak data-data yang kami anggap itu kurang valid Pak. Karena ada juga di situ mungkin orang yang seharusnya tidak bersyarat untuk menerima BLT tapi masuk juga dalam data DTKS itu. Ya saya kira terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 penanya Pak Direktur. Beberapa hal ini terkait dengan kriteria kemiskinan ekstrim, kemudian bagaimana menggunakan dana desa untuk jaminan sosial, kesehatan apakah sama dengan jaminan yang ada di tentang tenaga kerja, kemudian syarat-syarat BLT, kemudian bagaimana rekomendasi bisa enggak pendamping ikut terlibat di dalam penentuan penilaian kinerja penggunaan dana desa. Kemudian pendataan yang belum terintegrasi antara data-data KPM dengan data sektor lain. Itu Pak beberapa pertanyaan. Kami persilakan Pak Direktur. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari pendamping desa yang ada di Kabupaten Berau. Pertama adalah kemiskinan ekstrim. Tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Pak Aris dari Kementerian Keuangan, bahwa saat ini sudah ada data P3KE yang nantinya semua data itu sudah ada di dalamnya. Tetapi desa juga kan punya kewenangan, punya forum yang bernama musyawarah desa untuk menginventarisir warga-warga miskin yang mendapatkan bantuan, terutama untuk BLT. Jadi karena basisnya adalah basis masyarakat, pendataannya mulai dari tingkat RT, kemudian RW, kemudian dari relawan-relawan pendataan itu dibahas musyawarah desa. Kalau ini berjalan secara efektif, saya pikir tidak ada warga miskin ekstrim yang tidak tersentuh melalui bantuan BLT. Kenapa? Saya selalu mengatakan bahwa kalau pendataan KPM, keluarga penerima manfaat, mulai proses pendataannya ini berjalan secara fair, maka pasti nggak ada gejolak di desa. Karena pendataannya secara terbuka dan melibatkan banyak masyarakat. Sebanyak-banyaknya masyarakat, keterwakilan masyarakat. Jadi kalau misalnya dalam musyawarah desa A, B, C, D, E
itu dianggap miskin atau miskin ekstrim, kan dalam forum itu bisa saja ada yang komplain. Si E itu tidak layak lagi dapat bantuan karena ada X di warga dusun ini yang lebih tidak mampu dibanding si E misalnya. Sehingga diskusi dalam musyawarah desa itu lebih fair dan lebih terbuka. Saya pikir Ibu dari pendamping desa Kabupaten Berau sangat paham dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika dilaksanakan musyawarah desa. Betul-betul musyawarah desa ini mengakomodir masukan-masukan masyarakat. Sehingga pada berbagai forum saya katakan, data untuk penerima BLT ini yang dikelola oleh desa sendiri, ditentukan oleh desa sendiri melalui musyawarah desa itu sendiri, hampir tidak ada masalah. Ya beda dengan awal-awal ya. Kalau awal-awal ini kan masih semraut, pendataannya masih bingung-bingung sehingga ada sepupu kepala desa, istri kepala desa juga dapat, itu awal-awal. Tapi beriring dengan waktu, kepala desa juga tidak mau mengambil resiko, misalnya menetapkan si C ini sebagai penerima, lalu kemudian kenyataannya si C ini sudah tidak miskin lagi, punya motor, bahkan punya istri 2, kok dapat PLT lagi, secara fisik dia mampu. Makanya yang kita dorong regulasinya adalah bagaimana penentuan penerima BLT kemiskinan ekstrim ini betul-betul dikedepankan melalui musyawarah desa. Bagaimana urut-urutannya? Tentu yang pertama adalah paling miskin dulu yang disebut kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini adalah warga yang bahasa sederhananya diapakan saja sudah tidak bisa bangkit. Sudah tidak, kalau miskin yang lain itu mungkin diberikan permodalan, dia bisa usaha, bisa beraktivitas, yang kemudian mereka bisa keluar dari status sebagai keluarga miskin. Kalau miskin ekstrim ini memang kalau bahasa sehari-harinya sudah ekstrim. Sehingga memang dia harus mendapatkan bantuan sosial. Kemudian operasional 3%. Ini boleh untuk masyarakat. Jadi sebenarnya operasional ini adalah dana penunjang kegiatan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah desa. Jadi sebenarnya jangan juga disalah tafsirkan bahwa ada uang masyarakat di situ, karena itu bukan hak. Nanti kepala desa yang kita berikan ruang untuk menentukan operasional ini digunakan untuk apa. Kenapa sampai ada operasional pemerintah desa ini kan begini ceritanya nih. Kan warga desa itu seakan-akan menganggap kepala desa ini adalah tempat menyelesaikan semua persoalan. Ada warga susah datang ke kepala desa. Ada warga yang menderita datang ke kepala desa. Ada persoalan datang ke kepala desa. Makanya kita berikan operasional 3% untuk pemerintah desa ini. Operasional 3% ini digunakan untuk apa? Untuk menunjang tugas-tugas kepala desa. Untuk menunjang tugas-tugas pemerintah desa. Jadi kepala desa dan perangkatnya. Saya ngasih contoh tadi. Kan ada orang meninggal. Kemudian tidak ada yang ngurusi jenazahnya. Itu boleh dari operasional pemerintah desa. Tidak mungkin kemana-mana nih, pasti warga lari ke kepala desa. Ada kelompok masyarakat di bidang seni olahraga yang butuh diapresiasi karena lomba-lomba. Itu kan minta bantuan ke kepala desa. Daripada ini pakai uang pribadi kepala desa, nanti kan Pak Kades berantem dengan Ibu Kades kalau ini memakai uang dari kantongnya. Kita siapkanlah 3% ini yang bisa dipakai untuk menunjang tugas-tugas pemerintah desa. Ya, kemudian ada kedukaan, ada yang mau dibiayai tengah malam mau tiba-tiba ke rumah sakit karena sakit. Ada ibu-ibu hamil tapi dia tidak mampu, kemudian tengah malam datang ke rumah kepala desa minta bantuan dirujuk ke rumah sakit karena mau melahirkan tapi tidak bisa secara normal. Harus melalui tindakan medis. Untuk biaya operasionalnya ke sana, perjalanan dari desa yang jauh, yang terpencil mungkin, kemudian ke layanan kesehatan level kabupaten, itu kan butuh biaya operasional. Itulah yang dipakai oleh operasional pemerintah desa. Jadi tidak bisa dikatakan juga bahwa itu dananya bisa dipakai untuk masyarakat. Untuk ini kan
sama aja akhirnya kepala desa tidak ada daya untuk menunjang operasional dalam tugas-tugas pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa. Kemudian dari Banggai. Banggai ini untuk jaminan sosial. Jadi BLT untuk kemiskinan ekstrim ini diarahkan melalui BLT dan non BLT. Jadi untuk kemiskinan ekstrimnya bisa melalui BLT, bisa juga untuk non BLT. Misalnya tadi kan ada item kegiatannya, bisa bantuan rehabilitasi rumah yang layak bagi warga miskin atau miskin ekstrim. Jadi bantuan rumah untuk rumah layak, rumah sehat bagi mereka yang tidak mampu. Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan itu tidak termasuk menjadi kewenangan desa. Jadi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan bukan menjadi kewenangan desa. Terus dari Pak Andi Ihwan, syarat penerima BLT ini kok berkurang syaratnya dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu banyak item, ini. Sekarang kenapa sisa ini? Kenapa berkurang? Karena jumlahnya juga kan kita kurangi. Kalau tahun lalu itu ruang BLT ini wajib 40%, minimal 40%. Sementara sekarang maksimal 25%. Oleh karena maksimal 25%, maka tentu kriterianya kita sesuaikan. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada yang kurang, Pak Moderator ini juga adalah koordinator yang langsung mengampu langsung Permendes ini, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Koordinator. Terima kasih atas pertanyaan dari Berau, Banggai, dan Pak Andi Ihwan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Rekap pertanyaan di chat udah rampung? Ya. Kami coba merekap Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat dan sudah sangat banyak di chat itu. Banyak sekali pertanyaannya. Nah, dari Pak Gulamsyah, apakah dana desa 2023 boleh untuk bedah rumah warga miskin dan bagaimana cara pemanfaatannya? Kemudian perlu juga penjelasan terkait dengan BIMTEK. Apakah boleh BIMTEK untuk perangkat desa, kepala desa terkait dengan tupoksi mereka dengan menggunakan dana desa? Kemudian yang di bawahnya, dengan keluarnya Permendes 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023, apakah Pemda masih perlu mengeluarkan Perbub tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023? Nah, ini ada 3 pertanyaan dulu Pak Dir, ada 3. Kami persilakan Pak Direktur. Kita tidak atur, tetapi kemungkinan itu diatur di PMK Pak. Di Permendes kita tidak atur. Pertanyaan pertama dari Pak Gulamsyah. Apakah boleh untuk, mana tadi pertanyaannya, untuk bedah rumah warga miskin? Bedah rumah warga miskin ini sudah kami atur menjadi salah satu item yang boleh dibiayai dari dana desa, membantu warga yang rumahnya mungkin sudah tidak layak, kemudian dilayakkan, dijadikan layak, dia sudah rumahnya tidak sehat dari sisi kesehatan, berlantai tanah, itu kan rawan penyakit. Dan manakala warga kemudian sakit akibat rumah yang tidak layak, itu justru kan menjadi beban pemerintah itu sendiri, sehingga ruang untuk pembangunan rumah-rumah yang dianggap perlu karena dia tidak layak, dia tidak sehat, ini bisa dibiayai dari dana desa. Kemudian terkait BIMTEK nih, bimbingan teknis. Sebenarnya regulasi yang diterbitkan
oleh Kementerian Desa untuk peningkatan kapasitas ini, itu diutamakan untuk peningkatan kapasitas warga. Terutama peningkatan kapasitas warga-warga atau masyarakat sebagai pengelola BUMDes. Saya katakan tadi contohnya gini, ada satu desa atau kumpulan lebih dari satu desa potensinya itu singkong. Tapi ketika panen mereka cabut, jual singkongnya, itu nilai ekonominya kurang. Uang yang kembali ke masyarakat kurang. Bagaimana masyarakat ini dikelola singkongnya dengan keterampilan yang tersedia. Masyarakatnya diedukasi. Bagaimana caranya membuat keripik singkong yang enak. Singkong balado yang enak. Bagaimana packagingnya yang menarik. Sehingga orang yang berkunjung ke desa itu seakan-akan menganggap tidak sah ke desa itu kalau tidak membeli dan membawa oleh-oleh singkong balado. Ada added value, ada penambahan nilai ekonomi. Ada kemudian penciptaan lapangan kerja. Kalau bimbingan-bimbingan teknik seperti yang selama ini sebagian, mohon maaf, sebagian pemerintah daerah mengkoordinir, itu kami tidak atur dan tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Terutama BIMTEK yang dikelola terpusat di level kabupaten, lalu kemudian studi banding ke Bali, studi banding ke Lombok, kemudian travelnya pihak ketiganya, vendornya tidak cukup dananya lalu terlunta-lunta di bandara, kan ada yang seperti itu. BIMTEK seperti ini di zaman sekarang tidak relevan lagi. Kapasitas apa sih yang ingin ditingkatkan? Jadi saya pikir lebih efektif dana desa ini dipakai untuk peningkatan kapasitas masyarakat dibanding BIMTEK para kepala desanya. Karena itu tidak ada dalam regulasi yang kita buat. Kemudian Perbub tentang prioritas penggunaan dana desa, kita juga tidak mengatur Permendes ini kemudian harus ditindaklanjuti dengan peraturan bupati tentang prioritas penggunaan dana desa. Tapi kalau ada kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Permendes yang kami terbitkan, silahkan saja. Tetapi yang perlu dicatat adalah bahwa dana desa ini tidak boleh pemerintah daerah dengan alasan apapun ingin mengeneralkan apa yang menjadi program di level kabupaten. Contohnya seperti ini. Ada satu kabupaten yang ingin dana desanya ini semua desa menggunakan dana desa ini untuk program di bidang kebersihan. Lalu digeneralkanlah semua desa memprogramkan di bidang kebersihan. Itu tidak benar. Karena Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur. Ada kewenangan melalui forum musyawarah desa itu untuk mengatur apa yang menjadi prioritas mereka. Memang kemarin keluar Perpres yang diatur secara nasional, Perpres 104 yang menentukan 40%, 20%, 8% dana desa itu. Tetapi itu rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memang memberikan ruang karena kondisi COVID, sehingga ada ruang untuk dilakukan refocusing, pengaturan lebih lanjut terkait dana desa ini. Tapi kalau kondisi normal tidak boleh diatur-atur seperti itu, apalagi di level kabupaten mau menyeragamkan dana desa ini dipakai untuk apa? Bisa saja, jangankan satu kabupaten, satu kecamatan saja, bisa saja desa itu beda-beda prioritas. Karena prioritas masyarakatnya beda-beda, karakteristik potensi yang dimiliki beda-beda, sehingga tidak bisa diseragamkan. Tetapi kalau mengarahkan untuk kreatif, memanfaatkan dana desa ini semaksimal mungkin untuk hajat hidup lebih banyak warga yang menikmati, saya pikir itu sah-sah saja. Jadi penekanan saya adalah bahwa dana desa ini tidak usah lagi misalnya kemudian ada regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan lokal justru yang mengungkung
kreativitas desa untuk menentukan apa yang menjadi prioritas dana desa. Begitupun halnya di level pemerintah lokal, pemerintah daerah, saya tidak berharap ada kebijakan-kebijakan yang turut justru menghambat atau memperlambat progres penyaluran dana desa ini. Kami mencatat beberapa waktu yang lalu. Kenapa saya ingin katakan ini? Karena dana desa ini adalah dana pusat, dana APBN yang ditransfer sampai ke desa, yang diserahkan ke desa untuk diatur oleh desa dalam musyawarah desa, yang kemudian tidak boleh lagi dengan alasan apapun untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan atau regulasi yang diterbitkan di pusat. Ada satu kabupaten di awal tahun ini menahan dana desa untuk cair, tidak boleh cair dulu. Karena ada audit internal. Oh, tidak boleh. Silahkan audit internal, tapi proses pencairan dana desa ini juga jalan. Jangan ditahan satu kabupaten. Sampai saya negur. Saya tegur pemerintah daerah tersebut. Tidak boleh alasan lokal sampai dana desa ini ditahan dulu. Karena pada satu sisi Bapak Presiden sudah mengingatkan kami untuk BLT ini harus segera dicairkan misalnya. Harus dipastikan sampai ke masyarakat. Dan tidak mungkin sampai ke masyarakat kalau ada kebijakan lokal yang menahan dana desa ini sambil menunggu audit internal. Contoh kebijakan lokal lagi yang kurang tepat. Ada pembagian BLT di satu kabupaten. Ini BLT-nya tidak boleh diserahkan kalau warganya belum lunas PBB, pajak bumi dan bangunan. Ya ini kan orang miskin yang diberikan perhatian oleh pemerintah untuk dikasih BLT, kenapa ditahan-tahan dan disangkut pautkan dengan kewajiban pajak bumi bangunan? Itu tidak boleh. Silahkan PBB-nya jalan sendiri, tapi BLT ini tidak boleh ada yang hambat. Nah, olehnya itu semua peserta, kepala dinas, kepala desa, para pendamping, saya ingin menyampaikan agar kebijakan-kebijakan pemerintah lokal yang dianggap bisa menghambat percepatan progres penyaluran dana desa ini dikomunikasikan kepada kami. Kalau ibu dan bapak para pendamping agak buntu dan tidak ada jalan keluarnya, komunikasi dengan kami biar kami yang berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat. Karena tidak boleh sekali lagi ada ego sektoral, ada kepentingan-kepentingan lain yang justru bertentangan dengan kebijakan atau regulasi terkait dana desa ini. Terima kasih. Ya, mengingat waktu, Bapak Ibu yang kami hormati, kami berikan nanti 3 pertanyaan dari rekap kompilasi pertanyaan. Perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa begitu besarnya perhatian pimpinan, jadi kami informasikan bahwa Pak Dirjen akan bergabung dengan kita. Mungkin nanti ada arahan dari beliau, kita akan mendengarkan arahan-arahan dari Pak Dirjen untuk penggunaan dana desa tahun 2023. Berarti bisa 3 lagi Pak Direktur atau ya. Bisa ditampilkan 3 lagi. 3 pertanyaan lagi, coba.
Ini Pak Dendi dari Dinas PMD Cianjur. Apakah dari 3% bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas perangkat desa? Karena saat ini banyak sekali kepala desa baru, begitu juga perangkat desa yang baru memerlukan peningkatan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan. Saya kira ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur penggunaan-penggunaannya. Kemudian mohon pencerahan Mohon pencerahan dengan ketahanan pangan yang saat ini rentan terhadap temuan seperti bagi dana desa dalam bentuk pertanian perikanan dan peternakan kepada masyarakat. Saat ini di lapangan banyaknya pemerintah memberikan bantuan bibit atau ternak secara hibah, padahal penerima masyarakat miskin yang terdata baik dalam data DTKS ataupun dalam data SDGs desa yang sejatinya dalam pendampingan sudah kita tegaskan bahwa ketahanan pangan dilaksanakan dalam bentuk ketersediaan pangan yang dikelola oleh BUMDes ataupun oleh desa. Kemudian dari Bandung, izin bertanya, apakah boleh kami menganggarkan untuk ambulans desa karena minjem ke puskesmas terlalu banyak syaratnya? Itu Pak. Oke, Pak. baik. Peningkatan kapasitas untuk kepala desa, bolehkah dipakai dari operasional pemerintah desa? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena operasional ini sifatnya menunjang tugas-tugas pemerintah desa. Seperti item-item kegiatan yang saya sampaikan tadi. Kalau peningkatan kapasitas ini sifatnya lain. Peningkatan kapasitas kepala desa ini kan sosialisasi seperti ini adalah bagian dari peningkatan kapasitas. Mestinya kepala-kepala desa yang baru itu adalah rajin-rajin mengikuti sosialisasi yang menjelaskan tusinya masing-masing. Kenapa? Kami khawatir kalau itu dibuka ruangnya, jangan-jangan ada yang memanfaatkan lagi. Ada vendor-vendor bisnis lagi yang main untuk menarik 3% itu untuk dipakai peningkatan kapasitas. Karena diakui atau tidak, peningkatan kapasitas sekarang itu hanya menjadi judul. Sangat banyak judulnya peningkatan kapasitas, tapi isinya adalah jalan-jalan dan rekreasi. Itu yang kami hindari, dan kita tidak harapkan dana desa ini dipakai untuk rekreasi, dipakai untuk studi banding yang tidak penting. Tapi kalau saya rasa, kalau mengikuti media sosial, mengikuti channel-channel resmi Kementerian Desa, seorang kepala desa 3 bulan aja ikut pencerahan seperti itu, kapasitasnya sudah sangat bertambah. Kemudian untuk ketahanan pangan, saya sangat jelas, nanti bahan ini bisa dibaca, bisa dicermati lagi, item-item untuk ketahanan pangan itu apa saja yang boleh dilakukan untuk itu. Terus untuk ambulans, persoalan kesehatan ini dana desa boleh masuk, tetapi harus ditahu, yang bisa dibiayai adalah sesuai kewenangan desa. Pertanyaannya, kalau ambulans pun dibeli oleh pemerintah desa, lalu pemerintah kabupaten beli apa kira-kira? Dinas provinsi membeli apa? Jadi harus kita beda-bedakan mana yang menjadi kewenangan desa, mana yang menjadi kewenangan kabupaten, mana yang menjadi kewenangan provinsi. Jangan tabrak-tabrakan kewenangannya. Desa itu kecil dananya, programnya sangat banyak, makanya diperlukan prioritas untuk seperti ini. Kalau dianggap itu menjadi kebutuhan warga, mungkin bisa dikomunikasikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan di level kabupaten bahwa ambulans ini sangat dibutuhkan oleh desa dan kiranya bisa dibiayai oleh pemerintah daerah kabupaten setempat melalui SKPD terkait atau Dinas Kesehatan. Demikian Pak Siotang. Bapak dan Ibu, saya mohon untuk tinggal sejenak. 1 menit ke depan Bapak Dirjen akan bergabung untuk memberikan beberapa hal kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu yang kami hormati, itu beberapa hal penjelasan dari Pak Direktur terkait dengan penggunaan dana desa tahun 2023. Sekarang
tiba saatnya Pak Dirjen akan bersama kita. Kami mohon Bapak Ibu masih tetap di tempat sambil mendengarkan arahan Pak Dirjen. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih masih tetap bersama kami dalam sosialisasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Awalnya beliau ingin hadir sejak tadi pagi, namun karena kesibukan di tengah padatnya kegiatan masih meluangkan waktu untuk menyapa Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Izin Pak Dirjen, tadi pagi di Zoom meeting virtual ini hadir 1.000 orang dan itu konsisten sampai sekarang, cuma menurun sedikit. Selain yang masuk pada kanal YouTube yang kami siapkan. Jadi ini pesertanya sangat antusias, tanya jawabnya juga sangat alot, dan yang bertanya juga tidak ada habisnya. Dan pada kesempatan ini terima kasih Bapak Dirjen untuk meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kesibukan untuk menyapa seluruh peserta. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk efektivitas waktu kita persilakan kepada Bapak Direktur Jenderal untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mungkin hadir secara virtual. Yang saya hormati seluruh perwakilan dari unit kerja Eselon 1, baik yang dihadiri oleh sekretaris maupun perwakilan lainnya. Yang saya hormati Pak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa. Yang saya hormati Dinas PMD Provinsi, Kabupaten, kemudian tenaga pendamping profesional, baik TA, TP maupun PLD. Juga mungkin ada beberapa juga kepala desa dan para koordinator, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang hadir secara virtual. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf baru bisa hadir sebagaimana disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Saya hari ini tadi harus bicara banyak hal terkait dengan penguatan, khususnya terkait dengan soal keamanan, keterapan dan keterlibatan, termasuk dalam penguatan kearifan lokal di Mabes Polri, dan alhamdulillah mendapatkan antusias sehingga berharap ke depannya teman-teman di desa ini bisa lebih optimal di dalam rangka untuk menciptakan fungsi-fungsi Kaptibmas, terutama berdasarkan dari
kearifan lokal dan kelembagaan kemasyarakatan yang ada. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi baik yang hadir di ruang ini maupun virtual, tentu tadi telah banyak hal yang disampaikan oleh para narasumber, baik dari Kementerian Keuangan maupun dari kementerian lembaga lain, termasuk yang disampaikan oleh Pak Direktur. Saya hanya sedikit mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa prioritas penggunaan dana desa ini menjadi amanah yang memang diberikan kepada kementerian yang menangani terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, di mana 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran sudah harus ditetapkan sebagai bagian referensi kebijakan di dalam rangka baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten ataupun desa di dalam rangka untuk menyusun perencanaan kegiatan di tahun berikutnya. Karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu semua. Yang paling mendasar saya ingin mengingatkan bahwa desa dengan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kewenangan asal-usul maupun kewenangan lokal skala desa, maka dari endingnya adalah bagaimana untuk mendorong terkait dengan kemandirian desa, mendorong terkait dengan kesejahteraan bagi masyarakat desa, mendorong dalam rangka meningkatkan taraf hidup termasuk penanganan kemiskinan. Karena itu prioritas penggunaan dana desa harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan itu. Kenapa ini penting kami sampaikan? Kadang ada beberapa yang masih kita temui, misalnya dari desa ataupun pemerintah yang lain, ketika dalam situasi yang kita harus fokus terhadap hal-hal yang kondisi tadi, kemudian dianggap bahwa pemerintah pusat terlalu memberikan pengaturan, terlalu pemerintah pusat dianggap terlalu memberikan seolah-olah mendikte. Sebenarnya secara filosofi adalah yang dilakukan oleh kementerian atau oleh pusat, ini adalah dalam rangka untuk menuju mewujudkan itu guidance-guidance yang diberikan, selain sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang maupun oleh peraturan pemerintah termasuk ketentuan lainnya. Bapak Presiden menyampaikan bahwa fokus penggunaan dana desa minimal dioptimalkan pada 2 hal, yakni dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Karena itu Bapak sekalian, ini yang harus kita maknai bahwa prioritas penggunaan dana desa ini diterbitkan sebagai sekali lagi sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Kenapa ini penting kami sampaikan dalam forum ini? Kita ketahui bersama sejak tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID ini melahirkan berbagai kebijakan yang seolah-olah terjadi turbulensi kebijakan. Terjadi akrobatik kebijakan yang memang secara nasional, ini bahkan mungkin tidak saja secara nasional, situasi ini mempengaruhi secara global. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tadi semata-mata dilakukan dalam rangka mengarah kepada upaya-upaya penyelamatan tadi. Karena itu Bapak sekalian, di tahun 2023, prioritas penggunaan dana desa masih pada fokus tiga hal utama, yakni dalam rangka pemulihan ekonomi secara nasional, kemudian dalam rangka untuk membiayai kegiatan prioritas nasional, dan dalam rangka untuk mitigasi bencana alam dan non-alam, tentu semuanya dikaitkan dengan kewenangan desa. Maka terkait dengan kemiskinan, karena ini perlu saya sampaikan juga, masih muncul pertanyaan, apakah di tahun 2023 nanti masih ada terkait dengan BLT DD. Nah, ini semata-mata mungkin orientasinya berbeda ketika di tahun 2020 dan 2021, termasuk di tahun 2022 ini.
Yang mana kemarin lebih pada fokus terhadap penanganan pandemi COVID. Kita ketahui bersama bahwa sekarang COVID sudah mulai landai, mudah-mudahan terus landai dan sirna. Namun kita juga masih punya PR besar di dalam bidang kemiskinan. Di desa masih memiliki kemiskinan 12,53%, kemiskinan itu masih ada di desa. Termasuk di dalamnya kemiskinan ekstrim. Maka fokus BLTDD di tahun 2023 adalah dalam upaya untuk penanganan terkait dengan kemiskinan ekstrim. Di sisi lain, upaya pemberdayaan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan tadi. Karena kita tahu bersama bahwa kemiskinan ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi masyarakat yang masih bisa diberdayakan, artinya masih produktif dan memang punya potensi itu. Dan yang kedua, kondisi masyarakat yang dibutuhkan adalah perlindungan sosial, tidak memiliki kemampuan untuk diberdayakan lagi. Nah, ini tentu yang dibutuhkan adalah perlindungan sosial. Sehingga fokus dua hal ini tentu di dalam bidang penanganan kemiskinan, bagaimana untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, dan juga dalam rangka upaya pemberdayaan. Namun sekali lagi ini disesuaikan dengan batas kewenangan yang dimiliki oleh desa. Bicara soal ketahanan pangan, isu global pada saat ini yang menjadi salah satu juga isu penting, maka bicara pangan juga tidak lepas dari soal isu kemiskinan, kemandirian, dan sebagainya. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, dalam memahami ketahanan pangan tidak hanya sekedar kita manai bahwa 20% untuk ketahanan pangan ini hanya dilakukan hal yang sifatnya tidak memiliki keberlanjutan. Karena itu bagaimana mengelola anggaran dana desa yang digunakan untuk ketahanan pangan ini diupayakan memiliki nilai-nilai yang bisa memiliki keberlanjutan, tentu dengan berkolaborasi dengan pihak lain, juga mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Karena itu Bapak sekalian, kami sangat berharap kiranya kita saat ini di bulan Oktober, 3 bulan sebelum dimulai tahun anggaran, artinya nanti bulan Januari sudah dimulai, maka upaya-upaya itu juga perlu dilakukan. Belum lagi soal tadi saya katakan soal mitigasi bencana alam dan non-alam. Desa-desa di Indonesia hampir kurang lebih 50.000 lebih itu berada di desa yang berpotensi bencana. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Bencana Indonesia, IRBI, hampir 50.000 lebih, Pak Yani ya, desa yang, ini kan pakarnya nih saya sampaikan ke Pak Yani, 50.000 lebih desa di Indonesia berada di potensi bencana, baik itu sifatnya bencana alam dalam artian mungkin tanah longsor, banjir, mungkin termasuk mungkin abrasi dan sebagainya. Nah, karena itu Bapak-Ibu sekalian, selain yang non alam misalnya seperti pandemi COVID menjadi bagian di dalamnya. Karena itu sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, kiranya penting dan utama bagaimana desa melihat dan memetakan atas potensi-potensi yang ada di desa, baik potensi secara positif maupun potensi secara negatif. Apa saya katakan potensi positif? Tentu kaitan sumber daya, kemudian potensi aset ekonomi dan sebagainya. Yang negatif artinya seperti kerawanan bencana. Jadi kemudian terkait dengan pandemi COVID dan sebagainya, sehingga ini nanti menjadi sebuah bagian yang dimusyawarahkan ketika menyusun RKPDes kemarin dan nanti menjadi di dalam APBDes ini, telah melihat dari data-data potensi termasuk kerawanan yang ada di desa, sehingga prioritas yang dilakukan penggunaan dana desa ini adalah untuk membiayai berbagai prioritas-prioritas yang ada di desa tadi. Dan saya juga perlu mengingatkan bahwa di desa Bapak sekalian tidak hanya dana desa. Sumber keuangan desa itu ada 7 sumber keuangan desa. Kalau saya mengelompokkan kelompok besar ada 3, yakni yang bersatu berdasarkan pendapatan asli desa, yang kedua adalah dana transfer itu di dalamnya ya dana desa, alokasi dana desa, masih dikenal lagi namanya bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi, ada juga yang disebutkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, ada lagi disebutkan lain-lain pendapatan desa yang sah. Artinya tergantung kemampuan kita meng-create dan mengkreasi
bagaimana desa-desa kita untuk mengoptimalkan berbagai sumber tadi. Maka jangan terjebak pada satu pemikiran bahwa dana desa itu satu-satunya sumber yang ada di desa. Saya ulangi, jangan terjebak pada pemikiran dana desa itu satu-satunya sumber keuangan desa, sehingga kita semua yang kita pikirkan kita ini kan hanya pada posisi di dana desa. Masih terkait dengan dana desa, pemanfaatannya Bapak-Ibu sekalian, saya pernah diberi kesempatan menyampaikan, jangan desa yang menuju kebangkrutan, jangan desa yang menuju kerugian. Apa itu desa yang dinamakan kebangkrutan atau kerugian? Yakni dana-dana yang diterima oleh desa itu hanya dilaksanakan yang lebih bersifatnya konsumtif atau sifatnya hal-hal yang tidak memiliki daya ungkit untuk mengkapitalisasi sumber-sumber keuangan baru yang ada di desa. Singkat cerita, uang 1 miliar di SPJK 1 miliar selesai. Tapi sebenarnya ya harapannya adalah dana desa ini mampu untuk menghasilkan, mendorong lahirnya sumber-sumber keuangan baru yang ada di desa. Bisa untuk mengelola desa wisata, untuk pengembangan badan usaha milik desa, mengoptimalkan ketahanan pangan tadi tidak hanya sekedar untuk tahan pangan, tapi artinya bagaimana desa bisa surplus, bisa menghasilkan sumber-sumber pangan lokal yang memiliki bisa memiliki nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan baik untuk kepentingan desanya maupun bisa juga kepada desa-desa yang lain. Sehingga pengelolaannya ini penting untuk dilihat bahwa dana desa sebagai sebuah stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa dan peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa. Apa yang dimaksud sumber daya manusia desa? Nah, ini yang kita sering salah kaprah Bapak-Ibu sekalian. Pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan sumber daya manusia dimanai yang paling sederhana, yakni hanya melakukan bintek ke pulau lain, ke kabupaten lain, yang sebenarnya kita masih pertanyakan terkait dengan optimalnya dari hasil itu. Padahal sudah jelas-jelas disampaikan di dalam Permendes yang saat ini misalnya, bukan hanya saat ini saja, di yang sebelumnya, nomor 8 sekarang tahun 2022, yang sebelum nomor 7 tahun 2021, bahwa peningkatan kapasitas ini adalah diarahkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam rangka contohnya seperti tadi, peningkatan untuk misalnya keterampilan dalam rangka untuk mengelola sumber-sumber yang ada di desa. Termasuk pengelolaan misalnya desa wisata, BUMDes, sehingga diharapkan ini adalah dilakukan di desa. Lebih baik kita mendatangkan pelatih di sana, masyarakat lebih banyak yang pengetahuannya meningkat, sehingga nanti menjadikan multiplier efek terhadap pengembangan itu. Termasuk untuk mengelola home industry, untuk mengelola terkait dengan misalnya seni budaya yang ada di desa, sehingga sekali lagi menjadi bagian dari mengkapitalisasi bagi desa-desa kita. Paling tidak di desa itu menurut saya ada 3 resource yang sangat penting untuk bisa kita lihat dan harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Yang pertama adalah terkait dengan SDM itu sendiri. Maka human capital atau katakanlah sumber daya manusia di desa sebagai modal utama. Kemudian yang kedua, pasti sebagai masyarakat kesatuan masyarakat hukum di desa ada yang disebut dengan social capital atau modal sosial yang selama ini juga sudah melingkupi bagi kehidupan masyarakat di desa. Yang ketiga adalah culture capital atau modal budaya. Dan ini selalu melingkupi, dan ini kalau dioptimalkan, digarap dengan baik, bukan mustahil desa-desa ini akan semakin sejahtera dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Karena itu Bapak sekalian, saya mengingatkan kepada kita semua, mari kita manfaatkan dana desa ini untuk bisa lebih baik dari kondisi dari tahun kemarin, tahun ini, dan seterusnya. Sehingga desa kita untuk semakin maju bukan hanya sebagai sebuah retorika, bukan hanya sekedar slogan, tapi benar-benar nyata, dan itu saya yakin di tangan kita semua, Bapak Ibu Kepala Desa, BPD, perangkat desa, pendamping, kemudian lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, pentahelik, perguruan tinggi, supradesa,
media, dan sebagainya. Ini perannya sangat penting. Saya yakin banyak desa-desa yang sudah berhasil. Hanya karena mungkin tidak terpublikasi, tidak terekspos dengan baik, sehingga seolah-olah sisi lain orang melihatnya dari sisi negatif saja. Saya yakin masih banyak yang desa-desa dengan lompatan luar biasa inovasinya. Terbukti kita pada tahun 2016, desa kita yang kategori mandiri hanya 100, nggak ada 200 kalau nggak salah, sekarang ini sudah mencapai 6.000 lebih. Artinya apa? Sebenarnya ada peluang-peluang, ada positif yang bisa kita dapatkan. Karena itu Bapak sekalian, terakhir saya sampaikan terima kasih kepada Pak Dir Lutfi dan seluruh jajaran, Bapak Ibu semua, baik yang hadir secara fisik dalam ruangan ini maupun yang secara virtual di seluruh Sabang sampai Merauke. Mari kita satukan tekad bahwa kita sama-sama punya tanggung jawab untuk memajukan desa, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menguatkan desa, karena sebenarnya desa memiliki kemampuan dan kemauan yang kuat untuk melahirkan desa yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Kekurangan bukan menjadi hambatan, kekurangan bukan menjadi kendala, tapi menjadi tantangan bagi kita untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik demi kemajuan desa kita. Terima kasih. Mudah-mudahan tahun 2023 dana desa ini bisa dilaksanakan lebih baik lagi, sebagaimana pada tahun-tahun yang sebelumnya, dan desa semakin berkembang ke arah yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih sejahtera. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Institute menghadirkan Stadium General.